Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Safruddin Idris. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang merupakan soal prediksi pada ujian sekolah atau ujian madrasah atau pelajaran matematika bagi siswa SMP ataupun MTS tahun pelajaran 2021-2022. Soal-soal prediksi ini sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada pada Permendikbud. Soal yang pertama, hanya diketahui pecahan-pecahan berikut 0,2, 3/5, 0,5, dan 4/5. Pertanyaannya, urutan pecahan terkecil ke terbesar adalah, ini ada pilihan jawaban dari A sampai dengan D. Untuk menjawab soal ini, pertama soalnya 0,2, 3/5, 0,5, dan 4/5 ini kita samakan penyebut terlebih dahulu. Yang pertama 0,2 sama dengan 2/10. Kenapa 0,2 sama dengan 2/10? Karena pecahan desimal 0,2 ini dirubah menjadi 2/10. Satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Sehingga kalau 0,2 sama dengan 2/10. Selanjutnya untuk 3/5. 3/5 kita samakan penyebutnya menjadi juga 10. Sama-sama kita kalikan 2, pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Sehingga kalau 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Selanjutnya 0,5. 0,5 karena pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Berikutnya untuk 4/5. 4/5 diubah penyebutnya menjadi 10 juga dengan cara penyebutnya dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Karena penyebutnya sudah sama, maka sekarang kita perhatikan pembilangnya. Pembilang terkecil adalah pecahan dengan nilai terkecil. Begitu juga dengan pembilang terbesar, itulah pecahan terbesar. Sehingga urutan pecahan dari terkecil adalah 0,2 karena pembilangnya 2. Kemudian 0,5 karena pembilangnya 5. Kemudian 3/5 karena pembilangnya 6. Dan kemudian terakhir 4/5 karena pembilangnya 8. Jadi kalau misalnya kita mengurutkan hasilnya, pertama 2/10 yang sama dengan 0,2 ini, kemudian yang kedua 5/10 yang sama dengan 0,5 yang ini, kemudian yang ketiga 6/10 yang sama dengan 3/5 ini, dan yang terakhir adalah 8/10 yang sama dengan 4/5. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 2. Aminah mengikuti tes kompetensi yang berisi 40 soal. Penilaian setiap soal menggunakan aturan sebagai berikut. Skor 4 untuk jawaban yang benar, skor negatif 2 untuk jawaban yang salah, dan 0 untuk soal yang tidak dijawab. Aminah menjawab sebanyak 38 nomor, dan di antara jawaban tersebut 5 soal yang dijawab ternyata salah. Nilai Aminah adalah A 122, B 140, C 142, kemudian D 152. Nah, kalau kita menjawab soal ini, pertama diketahui jumlah soalnya 40, kemudian soal yang dijawab 38, berarti tidak dijawabnya adalah 2. Kemudian soalnya salah 5 soal, benarnya 33 soal. Kemudian untuk skor yang benar adalah 4, skor yang salah adalah negatif 2, kemudian skor yang tidak dijawab adalah 0.
Sekarang untuk pertanyaannya adalah nilai aminah. Nah, nilai aminah itu sama dengan jumlah soal yang dijawab benar dikali dengan skor benar ditambah dengan jumlah soal dijawab salah dikali dengan skor salah, kemudian ditambah dengan jumlah soal tidak dijawab dikali dengan skor soal tidak dijawab. Nah, untuk jumlah soal benar itu ada 33, karena skor yang benar itu 4, maka 33 dikali 4. Kemudian tambah jumlah soal dijawab salah ada 5, sementara skor salah itu negatif 2, berarti 5 kali negatif 2. Ditambah lagi dengan jumlah soal yang tidak dijawab adalah 2, kemudian skor untuk soal yang tidak dijawab adalah 0. 33 dikali dengan 4 sama dengan 132, ditambah dengan 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. 2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga 132 ditambah dengan negatif 10 sama dengan 122. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang peternak memelihara 30 ekor kambing. Makanan yang tersedia bagi ternak peliharaannya selama 15 hari. Jika ternak itu dijual 5 ekor, persediaan makanan akan habis dalam waktu beberapa hari. Maksudnya berapa hari? Nah, kita harus membuat pertama buat tabel dulu yang menerangkan pertama jumlah kambing. Kemudian yang kedua adalah persediaan makanan dalam beberapa hari. Nah, ketika jumlah kambingnya pertama adalah 30 ekor, maka kebutuhan makanan atau persediaan makanan itu akan dihabiskan selama 15 hari. Nah, sekarang masalahnya adalah ternak itu telah dijual 5 ekor. Itu artinya bahwa ternak tersisa 30 dikurangi dengan 5 sama dengan 25. Pertanyaannya berapa persediaan makanan dalam berapa hari itu? Nah, permasalahan ini adalah permasalahan yang kalau misalnya kita lihat semakin berkurang kambing, maka otomatis persediaan makanannya yang tersedia adalah jauh masih lebih besar. Sehingga itu artinya membutuhkan hari yang lebih banyak untuk menghabiskan persediaan makanan itu. Maka ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Sehingga perbandingannya adalah 30 ini berbanding dengan 25 sama dengan X berbanding dengan 15. Ini kita kalikan silang, 30 dikali dengan 15, 30 kali 15 sama dengan 25 dikali dengan X. 30 kali 15 sama dengan 450, kemudian sama dengan 25X. X sama dengan 450 dibagi dengan 25, sehingga X sama dengan 18. Jadi jawaban yang benar adalah B. Artinya makanan itu akan habis dalam waktu 18 hari. Yang berikut soal nomor 4. Hasil dari 81 dipangkatkan dengan 3/4 tambah 125 dipangkatkan dengan 1/3 adalah A4, B5, C9, D32. Nah, ini kalau kita jawab 81 ini kemudian dipangkatkan dengan 3/4 ditambah dengan 125 dipangkatkan dengan 1/3 kita tulis. Kemudian 81 dirubah menjadi 3/4. Nah, 3/4 itu artinya 3 kali 3, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 sama dengan 81. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/4. Ini adalah salah satu berlaku salah satu sifat yang nanti berakibat sama dengan 3/4. Kemudian kita lanjutkan dulu, tambah dengan 5 dipangkatkan dengan 3. Jadi 125 ini dirubah menjadi 5/3. Kemudian dipangkatkan dengan 1/3. Nah, selanjutnya tadi saya katakan 3 dipangkatkan dengan 4 dipangkatkan dengan 3/4 menjadi 3/12/4. Karena menurut sifat perpangkatan, kalau seperti ini maka 4 ini dikalikan dengan 3. Nah, per 4. Jadi 4 kali 3/4 artinya 4 kali 3 12 per 4. Kemudian tambah, kita tuliskan tambah. Kemudian setelah itu 5. Nah,
Untuk pangkatnya 3 dipangkatkan dengan 1/3 artinya 3 kali 1/3. 3 kali 1 sama dengan 3, 3/3. Selanjutnya 3 diperoleh 3/3. Karena apa? Karena 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Ditambah dengan 3/3 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya 3 pangkat 3 sama dengan 27, tambah 5 pangkat 1 sama dengan 5. 27 ditambah dengan 5 sama dengan 32. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya soal nomor 5. Bentuk sederhana dari 5 akar 8 kurang 3 akar 32 tambah akar 128 adalah jawabannya A 12 akar 2, B 10 akar 2, C 8 akar 2, D 6 akar 2. Nah, ini adalah penyelesaian bentuk akar. Untuk 5 akar 8 kurang 3 akar 32 tambah akar 125 ini, kita ubah dulu akar 8. Akar 8 menjadi akar 2 kali 4. Nah, kurang 3 ini kita tulis kurang 3 akar 32. Akar 32-nya dirubah menjadi 2 kali 16. Kemudian tambahnya kita tulis akar 128-nya dirubah menjadi 2 kali 64. Kemudian kita pisahkan. Nah, 5 ini kita tulis, kita pisahkan. Akar 2 kali 4 kita pisahkan menjadi akar 2 kali akar 4. Ini sesuai dengan sifat perkalian akar. Kemudian kurang kita tulis 3, kita tulis juga. Kemudian akar 2 kali 16 kita bisa juga menjadi akar 2 dikali dengan akar 16. Kemudian kita tambahkan dengan sama akar 2 kali akar 64 ini. Ulangi, akar 2 kali 64 ini dipisahkan menjadi akar 2 dikali dengan akar 64. Sehingga akan menjadi 5 kali. Ya, akar 2-nya ditulis, akar 4-nya sama dengan 2. Ditulis, kemudian kurang 3, akar 2-nya ditulis, akar 16-nya sama dengan 4. Kemudian ditambah akar 2 dikali dengan 8. Karena akar 64 sama dengan 8. Nah, berikut 5 kali 2 sama dengan 10. 10 akar 2 kurang 3 kali 4 sama dengan 12 akar 2 ditambah dengan 8 akar 2. 10 kurang 12 sama dengan negatif 2 ditambah dengan 8 sama dengan 6. Akar 2-nya ditulis. Jadi kalau misalnya di bawah tanda akarnya bilangannya sudah sama, maka kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan yang di depan dari akar itu. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah D, yaitu 6 akar 2. Demikian dulu pembahasan 5 soal